Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya di rumah? Ustaz harap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Oke, masih bersama dengan Ustadz Coki di sini. Kita akan bersama-sama mengikuti materi pembelajaran bahasa Indonesia. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Always start your day with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Materi kita pada kali ini adalah tentang kalimat tanya. Tentunya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di kelas 5 ya. Pasti dong ya. Karena materi ini pasti akan sangat berkaitan sekali dengan materi-materi di kelas 6. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, ya, Ustadz akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran biar kita tahu mengapa sih kita belajar tentang kalimat tanya ini, kenapa gitu. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan penggunaan kata tanya yang tepat dalam suatu kalimat tanya. Ya, jadi kita bisa menerapkan penggunaan kata tanya yang tepat dalam setiap kalimat tanya yang kita buat. Oke ya, lanjut. Nah, tentunya kalian pernah ya bercakap-cakap atau sedang ngobrol dengan teman dan kalian saling bertanya, apakah itu tanya tentang nama, tentang alamat, tentang hobi atau tentang apapun, pasti kalian sering ya. Oke, tentunya kalian harus menggunakan kalimat tanya yang tepat. Nah, kita lihat macam-macam kata tanyanya seperti apa di sini. Oke, yang pertama kata tanya yang sering kita jumpai adalah kata apa ya. Apa ini digunakan untuk apa? Ya, kata tanya apa ini adalah menanyakan benda, keadaan, sesuatu atau perbuatan. Untuk contohnya nanti kita akan bahas di belakang ya. Sabar dulu. Setelah itu yang kedua adalah kata tanya siapa. Siapa ini menanyakan nama orang atau pihak yang terlibat. Yang ketiga, kita akan bertemu dengan kata tanya kapan. Kapan ini adalah menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan berikutnya kata tanya di mana. Di mana ini menanyakan tempat atau lokasi kejadian atau lokasi yang akan didatangi ya, gitu maksudnya. Oke, lanjut. Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Kata tanya mengapa ini menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Lanjut, kata tanya bagaimana. Bagaimana ini menanyakan kejelasan suatu kejadian atau keadaan atau proses suatu hal. Nanti kita akan jelaskan dengan contoh-contoh ya. Oke, langsung saja kita berlanjut ke contohnya. Yang pertama tadi kata tanya apa ya. Kita lihat di sini contohnya seperti apa. Apa pekerjaan ayahmu? Yang ditanyakan jelas suatu suatu benda, bukan benda sebetulnya ya, pekerjaan ya. Di sini dia menggunakan kata tanya apa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Contohnya adalah siapa nama kucingmu? Nah, di sini kita lihat ternyata kucing itu juga punya nama ya, juga bukan hanya manusia aja. Jadi boleh ya menanyakan nama binatang peliharaan atau nama teman atau nama orang, itu boleh. Memang dipakai untuk itu fungsinya ya. Oke, yang ketiga adalah kata tanya kapan. Contohnya adalah kapan perang di Ponegoro terjadi ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu berlangsungnya perang di Ponegoro itu ya. Jadi menanyakan tentang kurun waktu terjadinya suatu peristiwa. Oke, lanjut dengan kata tanya keempat. Kita lihat di sini di mana. Contohnya adalah di mana kamu tinggal ya. Ini menanyakan tentang lokasi tempat seseorang tinggal atau berdiam ya. Jadi jelas di sini. Oke, lanjut. Contoh kelima adalah tentang mengapa. Contohnya, mengapa kamu terlambat? Nah, dia nanyakan alasan, suatu alasan mengapa sih dia terlambat gitu kan. Mungkin karena hujan, karena sakit atau apa. Jadi itu adalah contoh dari kata tanya mengapa. Lanjut ke contoh ke-6. Oke, bagaimana? Contohnya adalah
Bagaimana cara menanam padi? Ya. Oke, ini berarti menanyakan apa? Menanyakan suatu proses ya. Proses menanam padi itu seperti apa? Mungkin dengan cara menanam benih dulu atau mengolah tanah dulu, menanam benih dan seterusnya. Ya, itu adalah menanyakan tentang suatu proses ya. Nah, itu tadi adalah 6 kata tanya yang harus kalian tahu ya. Kalian harus bisa menerapkan dengan baik. Jadi kalian kalau bertanya tuh tahu, nggak saling kebolak-balik gitu ya. Jadi harus sinkron antara pertanyaan dengan maksud yang ditanyakan tuh harus paham. Oke. Dari penjelasan Ustadz tadi pasti ada sesuatu yang dapat kita petik. Ada sisi duniawi yang harus kita petik dari setiap pelajaran yang kita pelajari ya. Jadi sisi duniawinya adalah ada 6 kata tanya yang harus kita pelajari untuk dipakai dalam kalimat tanya. Semua mempunyai fungsi tersendiri dan harus diterapkan secara tepat. Seperti yang Ustadz bilang tadi, harus secara tepat. Nggak boleh dibolak-balik ya. Oke, lanjut. Mungkin ada sisi ukhrawinya juga. Tentu saja ada sisi ukhrawinya ya. Nah, sisi ukhrawinya adalah dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini adalah perintah untuk bertanya apabila kita tidak tahu tentang suatu hal ya. Tentunya bertanyanya harus kepada seseorang yang tepat ya. Ini sudah termaktub dalam surah Al-Qur'an, surah An-Nahl ayat 43. Oke ya. Oke. Mungkin nanti kalau kurang jelas bolehlah ya seperti biasa ke Ustadz ya. Oke, demikianlah tadi materi yang Ustadz sampaikan. Ustadz harap kalian bisa paham dengan yang Ustadz sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, demikian tadi materi yang saya sampaikan. Ustadz mohon maaf jika ada kekurangan ya. Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi dengan suasana yang berbeda dan ilmu yang berbeda ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.